Setidaknya terdapat 4 materi pra-peradilan yang diajukan oleh kubu Roy Suryo terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka ataupun status saat ini sebagai terdakwa karena perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Dari catatannya kita bisa melihat bahwa pra-peradilan yang pertama yaitu terkait dengan upaya paksa, yaitu menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, di mana keputusan atau vonisnya hakim menyatakan bahwa tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan tersebut itu tidak sah secara formil. Kemudian pra-peradilan yang kedua terkait dengan penetapan Roy Suryo sebagai tersangka atas sangkaan Undang-Undang ITE. Namun pra-peradilan yang kedua ini ditolak oleh hakim karena dinilai tidak relevan setelah pokok perkara dilimpahkan ke pengadilan. Bahkan di dalam pertimbangannya hakim menyatakan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh kubu Roy Suryo ini adalah mengulur waktu untuk pemeriksaan perkara pokok. Kemudian pra-peradilan yang ketiga yaitu terkait dengan tuntutan ganti rugi ya atas penangkapan dan penahanan sebelumnya yang dinyatakan tidak sah secara formil oleh hakim. Namun pada hari ini tanggal 6 Agustus 2026 gugatan pra-peradilan tersebut ditolak oleh hakim. Muncul lagi pra-peradilan dari kubu Roy Suryo ini yaitu terkait dengan pengujian terhadap dirinya atas pencekalan ya atau larangan untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka. Saya di sini hanya akan menjelaskan terkait peraturan perundang-undangannya, tentunya secara lex scripta atau secara tertulis. Saya tidak akan menggunakan analogi atau lex stricta karena memang sesuai ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP yang baru itu tidak boleh menggunakan analogi, tidak boleh menggunakan lex stricta. Jadi saya hanya menjelaskan terkait dengan kriteria pra-peradilan sesuai dengan lex scripta-nya saja, yaitu sesuai dengan aturan atau hukum tertulis. Untuk kita ketahui bahwa kriteria pra-peradilan itu ada di ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dijelaskan bahwa pra-peradilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam KUHP yang baru ini. Objek pra-peradilan itu sendiri tercantum dalam ketentuan pasal 158 ya KUHP yang baru. Ada 6 objek, yaitu yang pertama adalah sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa. Yang kedua, huruf B, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang ketiga atau huruf C, yaitu permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Kemudian yang keempat huruf D, penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Kemudian yang kelima atau huruf E, penundaan terhadap larangan perkara tanpa alasan yang sah. Dan yang keenam atau huruf F, penangguhan pembantaran penahanan.
Merujuk kepada ketentuan pasal 158 KUHP yang baru ini, tentunya dari 4 gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh kubu Roy Suryo itu cenderung ke arah upaya paksa. Terkait dengan upaya paksa itu sendiri ada 9 ya. Itu aturannya terdapat dalam ketentuan pasal 89 KUHP yang baru. Penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan bagi tersangka atau terdakwa keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan pencekalan. Dari 4 gugatan pra-peradilan tersebut, ya berarti pihak Roy Suryo itu menggunakan upaya paksa tadi ya, yaitu dari penetapan tersangka ditolak, kemudian terkait penangkapan, penahanan, penggeledahan itu dikabulkan sebagian karena dianggap tidak sah secara formil. Kemudian terkait dengan ganti rugi itu merupakan efek daripada proses penangkapan, penggeledahan, dan penahanan yang dikabulkan gugatan para peradilannya oleh pengadilan negeri, sehingga Roy Suryo menuntut ganti rugi dan atau rehabilitasi. Dan juga gugatan yang keempat, yaitu larangan bagi terdakwa atau tersangka untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pencekalan. Lalu ada yang bertanya, sebenarnya berapa kali sih seorang tersangka atau terdakwa itu mengajukan pra-peradilan? Ya, di sini secara lex scripta tidak ada ketentuan berapa kali ya. Yang jelas setelah materi pokok perkara itu disidangkan, maka sudah tidak ada lagi pra-peradilan. Bahkan dalam pertimbangan hukum pra-peradilan yang kedua ya, yaitu terkait dengan penetapan tersangka, itu dalam pertimbangan hukumnya hakim menyatakan bahwa pra-peradilan ini hanya mengulur waktu dan sudah tidak relevan lagi karena perkaranya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi pra-peradilan tersebut tidak lagi dapat diajukan atau gugur setelah materi pokok perkara itu disidangkan. Terkait dengan pra-peradilan yang keempat ya, ini memang masih banyak silang pendapat. Dari yang pro menyatakan itu sah-sah saja, dari yang kontra pun mengatakan ya sah-sah saja. Akan tetapi merujuk pada pertimbangan hakim ya, sejak dari proses penetapan tersangka yang ditolak itu pertimbangannya adalah mengulur waktu untuk pemeriksaan materi pokok perkara. Sehingga yang kontra dengan kubu Roy Suryo ini menyatakan bahwa Roy Suryo tidak berani untuk pemeriksaan materi perkara karena terkait nantinya dengan pembuktian terkait dengan alat bukti sesuai pasal 235 ayat 1 KUHP yang baru. Lalu terdapat juga ahli hukum yang menyatakan bahwa terkait dengan permohonan atau gugatan pra-peradilan yang keempat ini terkait dengan pencekalan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan ya, karena memang itu masuk kategori upaya paksa juga. Ya, pencekalan itu masuk kategori upaya paksa yang ke-9 ya, atau huruf I, di mana kalau merujuk kepada ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP yang baru itu disebutkan bahwa permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa yang diajukan oleh tersangka, keluarga tersangka atau advokatnya itu hanya dapat diajukan 1 kali untuk hal yang sama. Nah, karena terkait dengan pencekalan, terkait dengan penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan itu merupakan satu kesatuan dalam kriteria upaya paksa, maka seharusnya gugatan tersebut tidak dapat diterima atau paling tidak dikabulkan oleh hakim pra-peradilan. Terlebih lagi pada hari ini ada putusan bahwa terkait dengan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi atas tindakan salah satu upaya paksa yang oleh Polda Metro Jaya, yaitu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, dianggap kurang pihak
Karena seharusnya yang membayarkan ganti rugi itu adalah Kementerian Keuangan, sehingga putusannya adalah NO ya, niat on pan kelah klar. Kita tunggu saja hasil dari pra peradilan yang keempat dari kubu Roy Suryo ini, apakah hakim mengabulkan atau menolak, karena memang dalam pertimbangannya hakim sudah menjelaskan bahwa pra peradilan yang diajukan oleh mereka ini adalah untuk mengundur waktu pelaksanaan pemeriksaan perkara pokok. Apakah hakim pra peradilan akan mempedomani ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP yang baru? Mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya. Demikian, terima kasih.